Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Bagus Komorang Paralaga dengan NIM 2448011034 yang pada kesempatan kali ini saya akan membawakan seri pustaka saya yang berjudul Hypogonadism dengan pembimbing Dr. Idewa Gede Resa Sanjaya, SPU. Dengan mind map sebagai berikut, untuk yang pertama ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka dan juga kesimpulan. Kemudian untuk dari yang pertama, untuk pendahuluannya sendiri, di mana hipogonadisme merupakan suatu kondisi medis yang semakin mendapatkan perhatian dalam bidang endokrinologi dan kesehatan reproduksi, di mana itu ditandai dengan rendahnya fungsi gonad. Kondisi ini berdampak pada produksi hormon seks seperti testosteron pada pria dan estrogen pada wanita, dan peserta progesteron pada wanita. Di mana dalam beberapa dekade terakhir, prevalensi hipogonadisme, terutama di kalangan pria dan dewasa dan juga lanjut usia, itu menunjukkan bahwasannya peningkatan yang signifikan. Di mana berdasarkan hasil studi epidemiologi, prevalensi hipogonadisme pada pria berusia di atas 50 tahun mencapai hingga 30-40%. Di mana faktor-faktor seperti penuaan, gaya hidup, serta kondisi medis yang mendasari seperti obesitas dan diabetes mellitus itu berkontribusi terhadap peningkatnya kasus-kasus hipogonadisme. Kemudian, gejala hipogonadisme itu sendiri dapat bervariasi pada usia dan jenis kelamin. Pada pria, gejala umum termasuk penurunan libido, disfungsi ereksi, kelelahan, dan juga penurunan massa otot itu dapat terjadi. Kemudian pada wanita, gejala gejala mungkin termasuk amenorrhea, hot flashes, dan osteoporosis itu mungkin dapat terjadi. Di mana mengingat dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup dan juga kesehatan jangka panjang, itu penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap mengenai hipogonadisme. Di mana itu juga dapat memperbaiki strategi diagnosis dan mengoptimalkan pendekatan terapi. Lalu untuk tinjauan pustaka ada mind mapnya sebagai berikut. Yang pertama ada anatomi, definisi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi. Kemudian ada manifestasi klinis, penegakan diagnosis, dan juga tata laksana dan juga komplikasi. Yang pertama terkait anatomi. Dimana anatomi di sini ya, yang berperan penting dalam hipogonadisme itu sendiri itu ada hipotalamus, hipofisis, testis, dan juga ovarium. Yang pertama terkait dengan hipotalamus, di mana hipotalamus adalah bagian kecil dari otak yang memainkan peran kunci dalam mengatur berbagai fungsi vital tubuh. Di mana meskipun ukurannya kecil, hipotalamus sangat penting karena mengontrol banyak aspek homeostatis tubuh, termasuk suhu tubuh, rasa lapar, haus, tidur, emosi, dan juga keseimbangan cairan serta elektrolit. Di mana hipotalamus terletak di bagian bawah diencephalon, di bawah talamus, dan di atas dari kelenjar hipofisis. Di mana dia membentuk lantai dan juga bagian bawah dinding ventrikel ketiga otak dengan batas-batas sebagai berikut. Yang pertama ada superior, itu adalah terletak di bagian bawah talamus. Kemudian inferior, inferior itu terhubung dengan kelenjar hipofisis melalui tangkai hipofisis atau infundibulum. Kemudian anterior, anterior itu berbatasan dengan lamina terminalis. Posterior berbatasan dengan tegmentum mesencephalon. Lateral, lateral itu diapit oleh substansia perforata anterior dan juga tractus opticus. Kemudian medial itu membentuk dinding lateral ventrikel ketiga. Kemudian yang kedua mengenai dari anatomi hipofisis, mana hipofisis juga dikenal sebagai kelenjar pituitari, yang dimana kelenjar kecil tersebut berukuran seperti kacang polong yang terletak di dasar otak, tepat di bawah hipotalamus. Di mana kelenjar ini sering disebut sebagai kelenjar master karena mengatur fungsi banyak kelenjar endokrin lainnya di tubuh melalui sekresi berbagai hormon. Di mana meskipun kecil, hipofisis memainkan peran yang sangat penting dalam mengendalikan berbagai proses fisiologis penting. Di mana hipofisis atau kelenjar pituitari itu terletak di dasar otak dalam melakukan tulang sphenoid yang disebut dengan sela Turcica, di mana terhubung dengan hipotalamus melalui tangkai hipofisis, di mana hipofisis itu juga dapat terbagi menjadi dua lokus utama, ini hipofisis anterior dan juga hipofisis posterior. Di mana pada batas hipofisis itu superior hypothalamus, inferior lantai sel turcica, anterior tuberculum selae, posterior dorsum selae, dan juga lateral sinus cavernosus. Lalu untuk anatomi testis itu sendiri, testis adalah organ reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum di luar tubuh. Biasanya satu testis terletak di sisi kiri dan satu testis terletak di sisi kanan tubuh. Testis terdiri dari unit struktural kecil yang disebut dengan lobulus testis. Di mana di dalam lobulus testis itu terdapat saluran-saluran yang disebut dengan tubulus seminivirus, tempat spermatogenesis itu terjadi. Di mana di antara tubulus seminivirus terdapat jaringan ikat, pembuluh darah, dan sel-sel interstisial, termasuk sel-sel Leydig yang menghasilkan hormon, di mana batas testis itu sendiri superior itu terhubung dengan kanalis inguinalis melalui ligamentum testis, kemudian inferior terhubung dengan skrotum, lateral terhubung dengan epididymis, dan medial itu terhubung dengan deferens testis atau vas deferens. Kemudian untuk anatomi ovarium itu sendiri, ovarium adalah organ reproduksi wanita yang terletak di panggul, satu sisi di kiri dan satu sisi di kanan. Di mana ovarium terdiri dari korteks dan juga medula. Korteks mengandung folikel ovarium, tempat ovum itu berkembang dan diproduksi. Kemudian medula mengandung pembuluh darah dan jaringan ikat.
Di mana batas, batas ovarium itu sendiri ada superior terhubung dengan tuba falopi, inferior terhubung dengan ligamentum ovari proprium, lateral berdekatan dengan tuba falopi dan ligamentum ovari proprium, dan medial medial itu berdekatan dengan uterus. Kemudian untuk definisi dari hipogonadisme itu sendiri, hipogonadisme merupakan salah suatu keadaan di mana terjadi defisiensi hormon gonad. Di mana hipogonadisme adalah berkurangnya atau menurunnya hormon androgen sehingga mempengaruhi fungsi dan ciri seksual dari kelamin baik pria maupun wanita. Lalu untuk epidemiologinya sendiri, untuk pada pria, prevalensi pada pria dewasa muda itu hipogonadisme uh, relatif jarang pada pria muda dengan prevalensi sekitar 2-5%. Di mana prevalensi pada pria lanjut usia itu meningkat seiring bertambahnya usia. Pada pria berusia 40 sampai 90 40 sampai 79 tahun, prevalensi hipogonadisme diperkirakan mencapai sekitar 12%. Sedangkan pada pria di atas 60 tahun, itu prevalensinya itu mencapai sekitar 30 sampai 40%. Pada wanita, di mana menopause dini itu terjadi yang terjadi sebelum usia 40 tahun itu terjadi sekitar 1%. Kemudian untuk yang di mana itu yang sering diklasifikasikan sebagai insufisiensi ovarium prematur. Di mana hipogonadisme sekunder pada wanita muda itu kondisi ini lebih jarang terjadi, tapi dapat terjadi karena gangguan hipotalamus atau hipofisis yang mempengaruhi regulasi hormon gonadotropin. Kemudian etiologinya sendiri itu dari bagi menjadi primer dan juga sekunder. Di mana untuk primer itu masalah pada langsung akibat adanya masalah pada testis atau juga kadar testosteron yang rendah juga disertai dengan meningkatnya hormon gonadotropi. Di mana seperti adanya infeksi kelenjar gonad, atrofi kelenjar gonad, kondisi testis yang tidak turun, adanya komplikasi dari penyakit gondongan, kemudian yang dikembalikan oleh trauma, adanya infeksi pada testis, ada sindrom Klinefelter, dan juga sering terjadi pada pengobatan kanker. Kemudian untuk sekunder itu adanya gangguan pada hipotalamus dan juga atau pituitari itu sendiri, di mana itu seperti contohnya ada tumor hipofisis, kerusakan hipotalamus untuk mensekresi GnRH, hipersekresi prolaktin di hipofisis anterior, hipersekresi FSH dan LH, adanya sindrom Kallman, penyakit HIV or AIDS, adanya faktor penuaan, adanya penyakit tumor dan juga kegemukan atau obesitas. Kemudian untuk faktor risikonya sendiri itu dapat dibagi menjadi beberapa faktor yang dimana untuk yang pertama adanya faktor genetik. Itu faktor genetik itu sendiri adanya seperti sindrom Klinefelter pada pria di mana kondisi genetik yang menyebabkan hipogonadisme primer di mana pria dengan sindrom ini memiliki suatu kromosom X yang ekstra yang mempengaruhi dari perkembangan testis dan produksi testosteron. Kemudian Turner syndrome itu pada wanita dengan di mana adalah kondisi genetik yang menyebabkan hipogonadisme primer pada wanita di mana wanita dengan sindrom Turner ini memiliki satu kromosom X yang hilang atau yang tidak lengkap. Kemudian yang terakhir adalah defisiensi dari GnRH. Kemudian untuk faktor medis, yang kedua tentang faktor medisnya sendiri itu adanya penuaan, obesitas, diabetes mellitus, tumor hipofisis, dan juga penyakit kronis seperti HIV/AIDS. Lalu untuk faktor lingkungan sendiri itu ada seperti kebiasaan merokok, alkohol berlebihan, dan juga kurang aktivitas fisik. Di mana untuk patofisiologinya sendiri, hypogonadism adalah kondisi di mana kelenjar gonad atau testis pada pria dan ovarium pada wanita tidak menghasilkan hormon seks dalam jumlah yang cukup. Di mana kondisi ini dapat digolongkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, hypogonadism primer. Di mana hypogonadism primer itu merupakan suatu kegagalan gonad dalam menghasilkan hormon seks yang cukup meskipun ada stimulasi yang adekuat dari gonadotropin yang dihasilkan oleh hipofisis. Kemudian yang kedua dapat terjadi karena hipogonadism sekunder, di mana gangguan pada hipotalamus atau hipofisis yang mengakibatkan produksi gonadotropin yang rendah. Yang ketiga itu bisa disebabkan oleh karenanya hipogonadisme tersier itu karena gangguan produksi atau sekresi GnRH oleh hipotalamus. Kemudian untuk patofisiologi hipogonadisme primer itu disebabkan karena adanya suatu kerusakan pada gonad yang langsung yang dimana testis ataupun ovarium gagal untuk menghasilkan hormon seks yang memadai sehingga terjadi peningkatan gonadotropin di mana peningkatan gonadotropin ini karena gonad yang tidak cukup untuk memproduksi hormon seks yang cukup di mana hipofisis anterior akan merespon dengan meningkatkan produksi hormon gonadotropin seperti LH dan FSH sebagai upaya kompensasi. Kemudian untuk sekunder itu di mana itu terjadi karena adanya disfungsi dari hipotalamus, di mana testis atau ovarium gagal menghasilkan di mana itu karena dijadikan ya, disfungsi dari hipotalamus itu akan itu juga dapat menyebabkan dari adanya disfungsi hipofisis. Kemudian untuk yang ketiga adanya dari produksi GnRH yang tidak membadai. Kemudian untuk manifestasi klinisnya sendiri itu pada pria, yang pertama pada pria itu terjadi akan adanya prepubertas ataupun juga postpubertas.
Mana untuk yang pada pubertasnya sendiri, gambaran klinis adalah enokoidisme, di mana orang-orang dengan enokoid yang berusia di atas 20 tahun biasanya tingginya bahu sempit dan otot itu kecil. Kemudian selain itu juga genitalia kecil, soalnya memiliki nada tinggi, pertumbuhan rambut pubis wanita yang segitiga dengan dasar di atas bukan pola segitiga yang dasarnya di bawah seperti yang dijumpai pada pria normal. Di mana pada pas pubertas, pada pria dewasa mengalami penurunan sebagian libido, kadang-kadang mengalami hot flashes, biasanya lebih mudah tersinggung, pasif dan menderita depresi dibandingkan dengan memiliki testis yang utuh. Di mana itu terjadi juga impotensi, pengurangan progresif rambut dan bulu tubuh, jenggot, dan berkurangnya pertumbuhan otot. Kemudian pada wanita itu ada pada sistem reproduksi, sistem muskuloskeletal, dan juga integumen. Di mana untuk sistem reproduksinya itu sendiri ada atrofi ovarium, impotensi, kehilangan atau penurunan libido, atrofi payudara. Kemudian untuk sistem muskuloskeletal sendiri ada otot yang kecil, pertumbuhan dan otot yang kurang. Untuk integumen sendiri adalah pertumbuhan rambut yang jarang. Kemudian untuk penegakan diagnosisnya itu bisa dilakukan mengenai anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga penunjang. Dimana untuk anamnesis sendiri kita harus menanya mengenai gejala klinisnya sendiri, kemudian riwayat medisnya, apakah pernah mengalami hal ini sebelumnya, dan juga di keluarga apakah ada yang pernah mengalami hal yang serupa sebelumnya atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, di mana kita harus mengevaluasi dari seksual sekundernya tersebut, seperti perkembangan otot-otot dari perkembangan otot, kemudian pertumbuhan rambut wajah dan juga tubuh, kemudian ukuran testis itu pada pria harus dilihat. Kemudian pada wanita juga pemeriksaan melibatkan evaluasi perkembangan payudara dan juga distribusi lemak pada tubuh. Kemudian kita juga harus melihat dari genitalianya, apakah terjadi adanya mikropenis ataupun kriptokidisme atau hipospadia pada pria, dan juga kelainan pada wanita juga harus dilihat. Kemudian juga harus melihat apakah ada tanda klinis lainnya seperti galaktorea atau keluarnya susu dari payudara yang tidak terkait dengan kehamilan atau menyusui, dan juga dapat mengidentifikasi dari prolaktin. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium itu kita harus mengecek apakah ada hormon seksnya seperti estrogen dan juga estrogen progesteron pada wanita dan juga testosteron pada pria. Kemudian hormon tiroidnya untuk mengevaluasi apakah ada gangguan pada uh, TSA dan juga FT4 untuk melihat apakahnya ada gangguan pada hipotalamus ataupun hipofisisnya. Kemudian lihat apakah ada prolaktin dan juga gonadotropinnya bagaimana kita lihat untuk kadarnya. Kemudian selanjutnya untuk tes tambahannya bisa MRI untuk melihat apakah ada tumor hipofisis atau tidak. Kemudian analisis dari spermanya itu untuk menilai dari jumlah, mortalitas, dan morfologi dari spermanya itu sendiri, dan juga densitometri tulang untuk menilai kepadatan mineral tulang, terutama pada pasien dengan gejala osteoporosis ataupun fraktur yang. Kemudian untuk tata laksananya itu adalah tata laksana pengganti hormon, di mana pada pria itu adalah testosteron, di mana dengan metode administrasi testosteron dapat diberikan dalam bentuk injeksi intramuskular, gel topikal, patch kulit ataupun tablet bukal dengan pemantauan yang dilakukan selama terapi. Kemudian untuk wanita itu dapat dilakukan untuk terapi pengganti hormonnya estrogen dan juga progesteron dengan metode administrasi. Estrogen dapat diberikan dalam bentuk pil oral, patch kulit, ataupun gel topikal. Di mana progesteron dapat biasanya ditambahkan untuk melindungi endometrium dan juga hiperplasia jika wanita masih memiliki uterus. Kemudian untuk pengelolaan, kemudian bisa dilakukan untuk pengelolaan penyakit yang mendasari seperti tumor hipofisis, di mana pengobatan mungkin melibatkan pembedahan, terapi radiasi, ataupun obat-obat yang mengecilkan tumor dan juga bisa memulihkan fungsi hormonal. Kemudian yang kedua adalah kondisi autoimun, di mana pengobatan kondisi dasar seperti penyakit autoimun dapat membantu mengurangi dampak dari hipogonadisme. Kemudian untuk juga perlu dilakukan pemantauan jangka panjang di mana itu dilakukan tes hormonal. Di mana pemeriksaan kadar hormon seks, gonadotropin, dan juga hormon tiroid itu juga perlu dilakukan sama berkala. Kemudian yang terakhir adalah tes laboratorium untuk evaluasi hematokrit, profil lipid, dan juga fungsi hati. Di mana untuk komplikasinya sendiri itu dapat dibagi menjadi tiga apabila saat mengandung janin, kemudian pubertas, dan juga dewasa. Kemudian di mana pada janin itu bisa menjadi alat kelamin yang ambigu dan juga alat kelamin yang abnormal. Untuk pubertas, kurangnya dari ketiadaan jenggot atau rambut atau bulu tubuh, kemudian gangguan pada penis dan juga pertumbuhan testis yang tidak abnormal, kemudian pertumbuhan yang tidak proporsional proporsional dan juga pembesaran payudara pada laki-laki atau ginekomastia. Mana untuk pada dewasa itu komplikasi yang mungkin terjadi adalah infertilitas, disfungsi ereksi, penurunan dorongan seks, kelelahan,
kehilangan atau lemahnya otot, pembesaran payudara pada laki-laki dan kurangnya bulu rambut atau dan juga bisa mudah osteoporosis. Untuk prognosisnya, di mana prognosis dari hipogonadisme itu bervariasi tergantung pada banyaknya faktor. Faktor termasuk penyebab dari yang mendasari, waktu diagnosis, efektivitas pengobatan, dan pengelolaan komplikasi dengan terapi yang tepat dan pemantauan yang berkelanjutan. Di mana banyak pasien dapat mengelola gejala mereka dengan baik dan menjalani hidup yang sehat dan juga produktif. Untuk dari daftar pustaka yang saya gunakan untuk pada dasar pustaka hipogonadisme ini bisa di scan pada layar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan para Santi, Om Santi 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 Om, dan terima kasih.